Aku Baga. Kali ini kembali kita akan melanjutkan light novel Rido of Healer ya. Jadi kemarin tuh ceritanya sampai makan-makan. Nah kalau sekarang ini temanya adalah Kearu mendapatkan telur. Nah gimana ceritanya? Lihat aja ya. Jadi setelah mereka makan-makan, akhirnya si If memberanikan diri untuk mengajak Kearu berdansa di depan api unggun. Akhirnya mereka pun berdansa. Ini nggak ada di manganya loh ya. Perkembangan antara hubungan si If sama Kearu tuh nggak ada ya. Makanya light novel ini aku agak suka ya, lengkap banget gitu. Terus habis itu yang lainnya cemburu ya, si Ellen, Flare, Setsuna cemburu. Jadi akhirnya dia sama semuanya berdansa juga ya. Nah terus habis itu mereka pun kembali ke rumah yang dipinjemin ya di hutan. Mereka beristirahat. Keesokan harinya seperti biasa siang hari mengumpulkan experience point buat meningkatkan level mereka. Lalu malam hari mereka bercinta ya seperti biasa si Kearu nih. Dan hubungan antara si Kearu dan If tuh makin deket lama-lama ya. Awalnya kan cuma lihat dari luar si If. Terus lihat di dalam. Terus setelah hubungannya makin dekat lagi, akhirnya si Kearu bisa menyentuh-nyentuh ya. Nah, sekarang karena mungkin udah ini ya, waktu itu udah pernah dicium, sekarang mereka udah bisa berciuman. Coba kan perkembangannya tuh ada ya progresnya, jadi nggak malu-malu, terus ada progresnya gitu. Nah, God Betrayal beberapa hari lagi bakal dibuka. Makanya si Kearu sebelum memulai perjalanan ke gunung tempat burung dewa tersebut, Kearu pergi ke rumahnya Miruji ya untuk menanyakan tentang ujian yang bakal mereka hadapi. Nah, si Miruji kemudian memberitahu ujian yang terpenting itu ada dua ya. Yang pertama itu ujian kekuatan dan yang kedua ujian pikiran. Ujian mental ya, pikiran atau mental. Tapi aku nggak tahu lebih lanjutnya, kata si Miruji. Cuma segitu yang aku tahu. Itu jadi lumayan ini ya, info yang lumayan berguna bagi si Kearu untuk menghadapi ujian nanti. Lalu si Miruji juga karena berterima kasih ya atas kedatangan si Kearu, udah membuat festival, terus udah merawat si If ya yang dianggap dia sebagai cucunya. Akhirnya si Miruji ini memberikan telur. Telur ini bukan sembarang telur ya, ini tuh anak dari Divine God ya, Caladrius. Jadi si Caladrius ini cuma bisa menetaskan satu telur. Karena telur ini harus diisi mana supaya bisa pecah. Nah, si Caladrius cuma bisa mengembangkan satu anak. Jadi telur-telur yang lain dibuang. Nah, akhirnya diambillah sama suku Kokuyoku. Terus si Kearu nanya dong, kenapa kamu ngasih telur ini kan sangat penting, berharga. Nah, terus si Miruji jelasin, yang pertama karena kamu tentu saja adalah suaminya, calon suaminya dari si If ya. Padahal mah dimanfaatkan ya. Bukan ini jadi suami, dimanfaatkan. Aduh, si Miruji ini ya. Dasar nih, bodoh gitu ya. Lalu yang kedua karena di desa ini nggak ada yang bisa memasukkan mananya ke telur. Jadi si telur ini baru bisa hidup kalau diisi mana. Mananya ini besar banget ya. Bahkan kan tadi kata aku si burung dewa Caladrius itu cuma bisa satu telur. Burung dewa aja yang divine gitu ya, gak bisa banyak gitu ya, cuma satu telur. Apalagi manusia-manusia biasa ya. Mereka juga bukan manusia sih ya, maksudnya monster-monster biasa kayak mereka, suku Kokuyoku ini gak ada yang mampu menetaskan telur tersebut. Makanya dikasih ke Kearu. Tentu saja si Kearu menerimanya ya dengan senang hati. Terus Miruji juga ngasih tahu bahwa bulunya si If itu ternyata bisa dijadikan senjata. Yang padahal si Kearu udah tahu ya. Si Kearu udah tahu, udah dipungutin bulu-bulunya. Nah, tapi si Miruji kasih tahu lagi bahwa bulunya itu berguna karena bulunya itu isinya mana. Dia kalau dilempar terus ngucapin jurus apa ya? Nah, nanti adalah tak. Nah, nanti bisa ngeluarin bom ya. Kalau dilempar bisa jadi bom. Itu bulunya si If ya, bulu suku Kokuyaku yang warna hitam itu. Nah, kalau di manga ya, nggak ada tuh penjelasan bulu If bisa dibuat serangan gitu. Terus atau enggak telur tuh di manganya tuh dikasih sama burung Caladriusnya sendiri ya. Jadi aneh, nanti tuh si burung Caladrius ngasih hadiah ke Kearu tuh katanya kan nggak bisa, kalau kekuatan monster itu nggak bisa dimasukin ke manusia.
Makanya dia kasih mata aja, mata nanti. Tapi nanti ya, spoiler dikit gak apa-apa lah ya. Dikasih mata. Nah nantilah ya, mata apanya nanti. Sama malah dikasih telur. Jadi 2 hadiahnya. Reward menyelesaikan trialnya. Nah tapi di light novelnya, dari telurnya itu dikasihnya dari si Miruji. Dan masuk akal ya alasannya, karena si burungnya nggak bisa ngasih mana ke 2 telur. Jadinya dibuang telur yang lainnya. Terus diambil sama suku Kokuyoku. Jadinya asa masuk akal gitu. Kalau yang manga tuh asa aneh ya. Kok dia udah dikasih mata sakti begitu ya, tapi malah dikasih telur juga gitu. Aneh makanya. Nah ini dia burung Caladrius ya. Aku lupa nunjukin tadi. Nah si Kearu akhirnya memasukkan mananya ke telur tersebut ya. Berusaha keras. Tapi anehnya si telurnya gak bangun-bangun. Kata si Miruji kan nanti caranya tuh kita harus memasukkan mana sampai telurnya hidup. Baru nanti 2 atau 3 minggu kemudian nanti telurnya menetas. Nah, nanti telurnya bakal menghisap selain mananya adalah kepribadian dan jiwanya si Kearu. Jadi monster yang bakal lahir dari telur ini tuh berdasarkan si Kearu gitu ya, kepribadiannya. Si Kearu aja udah ini ya, jahat begitu, gimana nanti telurnya? Nasib telurnya bagaimana ini? Bakal jadi jahat juga atau gimana tah? Nah, si Kearu memasukkan mananya tapi burungnya nggak bangun-bangun. Akhirnya si Kearu menggunakan skill Heal Transformation. Dia ubah dirinya menjadi magician ya. Jadi stat MP-nya nambah. Nah, terus dia ini lagi kasih mana lagi yang banyak. Masih belum bangkit. Akhirnya dia minum mana potion ya. Kasih mana lagi, masih belum bangun. Minum mana potion. Terus berulang sampai akhirnya mana potionnya udah habis. Si Kearu udah kelelahan, ya udah MP-nya udah mulai berkurang sedikit lagi, 30, 20, 10. Akhirnya tiba-tiba burung tersebut berdetak ya, jantungnya duk-duk. Nah, akhirnya telur ini bangun ya. Berarti tinggal tunggu 2 atau 3 minggu ya sampai telur ini menetas. Berdasarkan katanya si Miruji. Nah, lalu akhirnya dimulailah perjalanan Kearu ke ini dia, bukan lembah, tebing burung dewa ya. Jadi trialnya itu ada di gunung gitu, jadi mereka harus ke gunung. Dalam perjalanannya ke gunung burung dewa, si Kearu bermimpi. Ini adalah mimpi tentang masa lalunya, di mana dia bertemu dengan Anasan ya. Anasan ini kakak angkatnya yang mati secara sadis ya, kalau kalian lupa. Jadi ceritanya setelah orang tua Kearu meninggal, si Anasan datang menghampirinya. Nah, kamu mau nggak jadi adik angkatku masuk ke keluarga kami? Tapi si Kearu menolak. Katanya dia ingin suatu saat mendapatkan kelas yang bagus. Maksudnya tuh kalau yang lupa ya, kalau yang lupa lagi. Jadi di sana tuh anak-anak setiap mencapai umur berapa gitu, nanti bakal ditentuin kelasnya. Ada blacksmith atau petani gitu, nelayan, ada juga hero tentu saja. Nah, itu masa-masa si Kearu naif ya. Katanya dia ingin menjadi orang yang kuat lalu membasmi semua monster. Ternyata monsternya adalah kerajaan sendiri ya. Yang jahat tuh orang-orang. Justru iblis tuh bagus ya. Kehadiran Raja Iblis tuh bagus supaya bisa mengontrol para monster. Kalau Raja Iblisnya mati, monsternya jadi berkeliaran gitu. Terus kakak angkatnya si Ana bertanya lagi ke si Kearu. Terus kalau kamu nggak dapet kelas yang tipe pertarungan gimana? Kalau tipenya non pertarungan, terus kamu mau jadi apa? Aku mau jadi... Nah, langsung bangun si Kearu dari mimpinya ya. Drama banget. Jadi ceritanya Setsuna, Flare, sama Ellen lagi latihan ya. Semua partinya lagi latihan tuh. Karena si Ellen kan fisiknya jelek. Terus si Eve aimnya jelek. Jadi harus banyak latihan. Terus si Flare karena kegendutan mungkin ya, fisiknya juga kurang oke. Jadi si Setsuna yang latih ya supaya fisiknya meningkat. Setsuna kan kuat ya apa fisiknya, dari suku ini kan apa Silver Wolf. Nah, sementara partinya berlatih, si Kearu masak pie ya buat mereka, buat sarapan. Dan ini juga mengingatkan aku ya, ternyata si Kearu ini dulunya tukang apel ya.
petani dia itu dulunya. Aku baru ingat ya. Si Keharu jauh banget itu ya, dia yang menyiksa orang gitu. Ternyata adalah seorang petani. Aku juga baru ingat ya. Iya ya, dulu kan dia itu metik apel ya, episode pertama animenya aku baru ingat dia lagi metik apel ya kalau nggak salah ya. Iya ya, sekarang dia menjadi orang jahat begitu. Nah, dia akhirnya memasak pie. Terus akhirnya partinya pulang dari latihan, udah capek, dikasih lah makanan. Si If gak nyangka banget ya. Wah, kok kamu bisa ya masak seenak ini? Kamu itu kelihatannya kejam banget ya, tapi kok kamu bisa masak pie begini ya? Lah terus si Kayaru keinget mimpi yang tadi ya pas tidur. Kan tadi ditanya tuh sama si anak, kelas kamu nanti bukan tipe pertarungan, kamu mau jadi apa? Kata si Keharu, aku ingin melindungi kebun apel ini. Aku ingin membuat apel yang enak dan manis supaya semua orang dapat bahagia. Wah, sedih banget ya. Si Keharu dari yang polos begitu ya, berubah 180 derajat ya. Gila, sedih banget dah. Nah, si Keharu pun akhirnya sadar. Ternyata mimpi tersebut itu akibat dari telur burung dewa ya. Ternyata telur tersebut yang mengasih mimpi ke si Keharu. Nah, tapi si Keharu tentu saja ya, kamu jangan sampai kamu malah ini ya, ikutin aku jadi yang naif seperti itu. Kamu harus menjadi monster seperti aku yang sekarang ya. Hati-hati kamu ya telur. Oh iya, aku lupa ini kebun apelnya ya. Kebun apel yang ingin dilindungi Keharu. Ya ini di masa lalu ya. Aduh, sedih banget. Dan ini adalah apple pie, bukan apple pie ya, pie yang dibuat oleh si Keharu untuk partinya. Oke, itu dia cerita light novel Rido of Healer episode Keharu mendapatkan telur. Nantikan lagi kelanjutannya, berarti kelanjutannya adalah trial, Guardbird trial ya, udah sampai situ. Nah, sebentar lagi si Keharu dapat jurus baru nih ya. Sampai sini aja dulu perjalanan kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau gitu, bye-bye.